Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MGA Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan wear up sepeda motor. Jadi gini guys, di depan saya ini ada part pendukung yang di bagian block up ya, di bagian head cylinder. Jadi di sini saya bukan berarti akan membicarakan seputaran settingan atau apa di sini. Cuman untuk pembahasan kali ini saya akan membahas seputaran knock-on as. Nah, tapi untuk bagian knock-on as juga di sini saya membicarakan yang akan dibicarakan sekarang itu adalah sebab akibat, kawan-kawan. Kenapa saya bilang sebab akibat? Karena banyak kasus yang terjadi. Dan ada juga beberapa orang yang bertanya penyebab dari knock-on as ini cepat dugul atau cepat aus, kawan-kawan. Jadi penyebab knock-on as cepat aus. Kenapa saya membahas ini? Karena mungkin dalam keseharian atau konten-konten saya ini ada juga pembahasan-pembahasan di bagian knock-on as. Pembahasan di bagian knock-on as dalam pembuatan knock-on as racing atau pembuatan knock-on as rubahan. Nah, jadi mungkin untuk knock-on as rubahan itu ada beberapa hal yang menjadikan penyebab knock-on as tersebut cepat aus dan cepat rusak atau cepat ya terkikis lah, seperti itu, kawan-kawan. Bahkan ada pula motor standar, tapi biasanya kalau untuk motor standar sebab akibatnya itu disebabkan apabila sudah terjadi sesuatu yang janggalan atau biasanya ada suatu kejanggalan. Kalau misalkan awalnya baik-baik saja, kemudian terjadi sesuatu, nah itu baru bakal terjadi. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, jadi begini ya. Yang pertama, akibat atau sebab, maksudnya sebabnya ini bukan, kita tidak bicarakan akibat dulu, jadi sebab ya. Sebab knock-on as ini cepat aus itu yang menjadi pembicaraan utama itu adalah oli atau pelumasan. Nah, jadi di bagian pelumasan di sini biasanya sangat berpengaruh sekali dengan keawetan dari knock-on as ini, kawan-kawan. Nah, sekarang kita bicara untuk knock-on as yang ada lubang seperti ini ya. Ini bisa di knock-on as Yamaha ada, kemudian Honda pun bisa ada, dan sebagian ada yang nggak berlubang. Tapi kita sekarang bicarakan dulu dengan kondisi knock-on as yang berlubang seperti ini, kawan-kawan. Nah, biasanya penyebabnya itu ada penyumbatan dari pompa oli. Yang pertama itu pompa oli dulu ya, karena naiknya oli ke bagian blok silinder ini biasanya dipompa menggunakan pompa oli dari bawah mesin, dari crankcase, dan menyusup melewati jalur oli, kemudian sampailah di bokel kepala silinder di sini dan dialirkan dibagi menjadi ke beberapa part yang berada di blok kop silinder ini, dan diantaranya knock-on as ini. Nah, untuk knock-on as ini yang tipenya ada yang bolong-bolong seperti ini, kawan-kawan bisa memperhatikan di lubang-lubang ini. Jangan sampai lubang-lubang ini tersumbat. Kalau misalkan oli yang berjalan dari crankcase menuju ke blok op silinder ini normal, lancar-lancar saja dalam artian, tetapi kondisi dari knock-on as ini cepat aus, rusak. Jadi posisi dari lubang ini harus kawan-kawan cek. Biasanya terjadi penyumbatan di sini oleh kerak-kerak yang terjadi atau kotoran-kotoran yang terjadi, bahkan dari endapan-endapan yang berada di oli tersebut, kawan-kawan. Itu banyak sekali kasus seperti itu dan lumrah terjadi, kawan-kawan. Nah, jadi lubang ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kasus yang terjadi banyak itu seperti ini. Olinya bagus. Oli dari bawah menyemprot itu bagus, kawan-kawan. Oli menyemprot dari bagian crankcase menuju ke jalur oli dan menuju ke blok op silinder ini bagus, sudah dicek itu olinya normal. Cuman ke bagian knock-on as tetap
Di bagian noken as ini udah dicek bagus ya, lubangnya nggak nyumbet. Cuman ke bagian noken as ini tetap cepat habis. Nah, biasanya itu disebabkan oleh suatu faktor. Kawan-kawan harus ingat lagi ke belakang, ingat lagi dalam waktu ke belakang apabila ada sesuatu hal yang janggal setelah melakukan pembongkaran. Nah, jadi ingat lagi ya, biasanya setelah ada penggantian bearing seperti ini nih, biasanya ini banyak kasus terjadi kawan-kawan. Nah, biasanya dalam pemasangan bearing itu ini terlupakan, tutup dari bearing ini terlupakan dan tidak dicopot kawan-kawan. Nah, ini kenapa ini berpengaruh kawan-kawan? Karena kan biasanya untuk noken as yang seperti ini, tipenya seperti ini, untuk noken as yang tipe seperti ini biasanya jalur penyusupan oli itu lewat sini nih. Nah, kemudian biasanya di sini kan ada lahar kan. Nah, ini bearing di sini kan. Nah, kemudian jalur masuknya oli itu lewat sini nih. Kalau di blok op itu ada di bawah situ tuh. Nah, di bawah situ tuh. Nah, kalau misalkan di sini tutup bearing ininya tidak dicopot, otomatis agak tertahan tuh oli. Meskipun lubang yang di tengah ini melongo, tapi biasanya agak kurang, cipratannya itu agak kurang ke daerah sini nih. Karena oli yang keluar dari lubang jalur oli menuju ke noken as ini agak tertahan oleh tutup ini. Nah, ini biasanya berakibat fatal juga dalam pelumasan noken as ini. Seperti itu kawan-kawan. Ya, terus sekarang muncul lagi pertanyaan. Terus bagaimana ini kalau noken as yang seperti ini? Ini noken as tidak ada lubang olinya di sini, tapi noken asnya cepat aus. Nah, itu biasanya disebabkan yang pertama itu kualitas oli ya. Kualitas oli itu harus bagus. Kalau misalkan kawan-kawan mengganti olinya rutin, tapi rutinnya itu 3 bulan sekali, nah itu kualitas oli itu sudah jelek. Kualitas oli itu, maksud dari bagusnya kualitas oli itu menurut saya kerutinan mengganti oli dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh terlewat. Nggak apa-apa kawan-kawan mengganti oli dengan harga yang murah, asal penggantian olinya rutin sebulan sekali misal, kan itu kualitas olinya masih terjaga. Jadi daya licinnya masih terjaga, masih bagus untuk melumasi daya lumasnya, untuk melumasi noken as ini. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, terus yang kedua itu kapasitas. Nah, tadi kualitas kan, yang kedua kapasitas oli. Nah, bisa jadi kapasitas oli yang terdapat di mesin tersebut kurang. Apabila kapasitas oli kurang, otomatis pelumasan ke noken as pun akan berkurang, akan mengurangi pelumasan yang terjadi di noken as ini, dan itu akan berakibat noken asnya cepat aus. Nah, kemudian yang emang vitalnya itu biasanya dari pompa oli juga sih, dari pompa oli juga. Kalau untuk noken as yang nggak ada lubangnya seperti ini, biasanya itu di jalurnya itu disemprotkan langsung ke bagian blok pop silinder itu dari lubang yang biasanya di lubang kaki 4, di lubang yang 4 itu, lubang tusuk sate itu. Nah, biasanya lewat lubang situ jalurnya lewat lubang sini ya biasanya. Nah, jadi biasanya menyusup lewat lubang 4 ini. Jadi di salah satu lubangnya itu biasanya menyusup lubang oli dan melumasi ini, biasanya masuk ke bagian blok hop dan melumasi noken as ini. Itu tersumbat biasanya tersumbat. Dan ya kalau sudah tersumbat ya otomatis ini noken asnya pasti bakalan cepet aus, pasti bakalan cepet habis. Itu nggak bisa dipungkiri lagi kawan-kawan. Itu beberapa penyebab dari noken as, atau beberapa penyebab kenapa noken as cepat aus dan dugul. Dan kalau bicara sebab akibat,
tadi penyebabnya dan sekarang akibatnya. Ya akibatnya itu bakal berisik kawan-kawan. Jadi berisik, nanti mesinnya bakal berisik. Kalau misalkan aus itu berisik, yang pertama berisik. Karena setelan klep berubah. Yang kedua motornya jadi nggak bertenaga. Karena ini bukaan dan tutupan noken asnya berubah. Karena sudah terkikis dan bisa juga pendek, klipnya bisa berkurang, overlapnya bisa berkurang, dan itu performa motornya juga berkurang. Pokoknya untuk bagian motor 4 tak itu noken as ini bagian yang sangat vital sekali lah. Kalau menurut saya ini bisa dibilang ini jantungnya, ya, sama pentingnya dengan piston lah. Pokoknya ini vital. Kalau misalkan noken as ini nggak benar, meskipun kawan-kawan sudah merubah motornya dengan sedemikian rupa, nggak bakalan bisa jos apabila noken asnya gagal dalam tahap pembuatannya. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi itulah sebab akibat, sedikit pembahasan sebab akibat untuk noken as ini kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sedikit mengerti lah dengan apa yang kita bicarakan kali ini dalam pembahasan mengenai kenapa noken as ini cepat aus. Seperti itu ya. Jadi hal-hal sepele ini jangan dibiarkan, karena fatal akibatnya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan semuanya. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit ada referensi untuk kawan-kawan semuanya, khususnya untuk kawan-kawan pemula seperti saya. Dalam tahap oprek-oprek motor dan dalam tahap pemasangan motor itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar sangat dijeli, harus benar-benar jeli dalam memperhatikan pemasangan part-part motor tersebut. Oke kawan-kawan semuanya, gak banyak basa-basi lagi lah, sampai di sini dulu. Pokoknya yang utamanya tetap gaskeun.